dipersembahkan oleh, didukung oleh Wah, akhir pekan sudah menjelang. Kemana ya hari ini? Rasanya sesekali menikmati keunikan kota tua di Jakarta seru juga. Minimal angan saya jadi bisa melambung jauh ke masa-masa zaman kolonial dulu. Meski kawasan yang dulu bernama Batavia ini didirikan oleh VOC, mungkin banyak orang yang belum tahu kalau sebenarnya kawasan ini pertama kali dicanangkan oleh para penjelajah Portugis. Ya, Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia pada tahun 1500-an. Dan Pelabuhan Sunda Kelapa adalah persinggahan pertama bangsa Portugis di Indonesia. Seperti umumnya para penjelajah dari Eropa, bangsa Portugis datang ke Indonesia juga untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Sebagai penguasa Malaka saat itu, Portugis melakukan perjanjian perdagangan dengan Kerajaan Sunda yang menguasai Batavia, yang waktu itu masih bernama Sunda Kelapa. Lumayan juga ya pengetahuan sejarah saya. Ya inilah hasil kalau sering jalan dan berpetualang. Mau tidak mau, wawasan juga jadi bertambah. Bicara mengenai Portugis, saya juga ada cerita tentang sahabat saya, Chef Index, yang sempat mengulik tentang negeri Portugal bersama Madam Arlinda Frota, istri Duta Besar Portugal. Saya sudah berada di kediaman resmi rumah Duta Besar Portugal. Kita akan bertemu dengan Madam Frota. Kita akan lihat profilnya. Republik Portugal adalah sebuah negara di Eropa bagian barat daya. Negara ini berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara dan timur, serta Samudra Atlantik di sebelah barat. Nama Latin dari Portugal adalah Lusitania. Sementara kata Portugis sering dipakai untuk menyebutkan penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Kata ini juga sebutan untuk bahasa yang dipakai oleh bangsa ini. Negara yang beribu kota di Lisboa atau sering juga disebut Lisabon ini memiliki sektor pariwisata yang menjadi salah satu pemasok devisa penting bagi negeri Mediterania ini. Salah satu tujuan wisata terkenalnya adalah National Park Penedès Gerês. Belum lagi keindahan pantai-pantai Mediterranean dengan ombak yang ramah begitu indah jika dipandang dari atas perbukitan. Seperti pantai Praia da Marinha yang cantik yang bisa dinikmati dengan temperatur iklim sedang rata-rata 16 derajat Celcius. Negara yang merayakan kemerdekaannya setiap 10 Juni ini merupakan salah satu negara tertua di Eropa. Portugal memiliki segudang budaya dan seni. Jejak-jejak budayanya dengan mudah bisa ditemui di negara-negara bekas koloninya, termasuk Indonesia. Madam Frota, I'm Chef Index. Nice to meet you. Chef How are you Index. doing? Please. Thank you. are welcome. Tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Siapa sangka sosok wanita bersahaja ini adalah pribadi yang ramah serta menyimpan segudang potensi dalam dirinya. Di sela-sela kesibukannya mendampingi tugas suami, His Excellency Carlos Manuel Leitão Frota sebagai Duta Besar Portugal untuk Indonesia, wanita yang bernama lengkap Arlinda Augusta Bessa Victor Chaves Frota, yang kerap disapa Madam Frota, adalah seorang seniman. Selain dikenal sebagai istri diplomat, ia juga dikenal sebagai salah satu pelukis keramik yang cukup diperhitungkan di dunia seni rupa. Baginya waktu adalah karya. Wanita yang lahir di Luanda 62 tahun yang lalu ini juga terampil mengolah masakan yang menjadi andalannya. May you have a seat, Thank you very much, please? Madam.
May I offer you a cup of tea? Yes, please. Thank you very much. Okay, thank you. Very nice. Nice tea. So, Madam, since we came here, we would like to know more about Portugal and its cuisine. What is typically the ingredients or spices that were used in that typical, like you can call them a Portuguese cuisines? Portuguese is called a Mediterranean country. Then we use all the Mediterranean ingredients. But we know, of course, that Portugal was the first country to come to Asia, and we were the first to introduce to Europe Indonesian spices and Indian spices. Okay, yeah. Cinnamon we use for sweet desserts, and we use for salted food. Oke, jadi kayu manis itu juga dipakai di masakan Portugis, bukan cuma buat dessert atau makanan penutup, tapi juga buat makanan asin ya atau makanan utama. What would be our food that we're going to cook for today? As I explained to you just now, we talk about cinnamon. Okay. Well, we will be preparing chicken. Chicken. In a special way. We call cinnamon chicken. Then we mix cinnamon, it's spicy, normally used for sweet desserts, and we use for chicken. Oke, cinnamon chicken yang akan kita masak hari ini itu ayam dengan menggunakan kayu manis. Kayu manis biasa dipakai seperti yang tadi untuk makan penutup. Ini akan dipadukan dengan ayam. And then what we going to make for the second dish, which is what? The second dish, I choose something very easy to find in Indonesia, bananas. We have bananas in Portugal. Pisang. Pisang. Indonesia. Okay. And then I prepare grilled bananas with the caramel and the cinnamon again. Oke, jadi dua masakan kita kali ini, satu dengan ayam, satu dengan pisang. Itu akan menggunakan gula dengan kayu manis. Jadi dua-duanya masakan ini akan menggunakan kayu manis. Jadi tipikal daripada rempah-rempah dari Portugis. Ya. So yang pasti bisa didapat di Indonesia. You can find in Indonesia most of the everything spices. You can find here. Then it's very easy for all the people to try. Okay, that would be very good. Shall we come? Okay, thank you. I think we should go and cook for now. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Portugal memiliki khasanah kuliner dengan ciri-ciri makanan khas Mediterania yang kaya akan rasa rempah-rempah dan mengenyangkan. Tapi uniknya, meski berhawa lebih hangat dibanding negara-negara Eropa lainnya, Portugal adalah salah satu penghasil wine terbesar di Eropa, bahkan dunia. Dan sahabat saya Chef Vindex bersama Madam Arlinda Frota akan membuka cerita dari berjuta cita rasa kuliner dari negeri sang Vasco da Gama ini. Wah, menu-menu yang diperkenalkan oleh Madam Arlinda Frota ini bisa memperkaya wawasan kuliner saya dan kita semua. Dan untuk menyambung cerita saya, akan melanjutkan sedikit catatan saya mengenai keberadaan Portugis di Indonesia. Now we're already out in the pool. It's ready to cook. It's a very nice day. Today we're going to use special cookware. It's from the chef series by Tupperware. Yeah. So I think now we're going to start to cook. Jadi kita akan mulai memasak. Okay. I'm just gonna help you with this. We can make it on putting some olive oil. Very strong fire. Jadi kita masak dengan api yang panas.
Ini kita panaskan dulu bawang bombay, ya. The little bit garlic. Bawang putih, stir fry. Ayamnya dipotong kecil-kecil dan supaya dapat meresap untuk kayu manisnya, ya. And then Ya. ini is very easy to be done, very easy. Wok pan ini And once sangat again, baik untuk memasak makanan menumis, ya, terutama untuk masakan oriental. Jadi ini seperti halnya wok biasa yang kita pakai, tapi ini panasnya merata sampai ke pinggir. Jadi tidak, kalau ini biasanya cuma di tengah saja, ya ini dia lebih merata panasnya. Jadi juga lebih memudahkan kita memasak lebih cepat, menghasilkan masakan yang lebih renyah, dan juga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Kita kasih garam, kasih merica hitam di sini. Kayu manis dimasukkan terakhir, you feel? lebih banyak daripada garam merica. Wow. Yeah, that's it. Sudah selesai hasilnya, ya. Bau kayu manisnya terasa, rasanya ini masih belum rasanya, tapi baunya sudah enak sekali gitu, ya. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan masakan ini. Madam akan memberikan sedikit jeruk. I'm pressing some lemon on Okay, it. I'll do it in here. You can Yeah. do it in. I will prepare the plates, ya. Yeah. I can. Then you can put the chicken. Ya, ayamnya kita. Nah, sudah selesai. Ya, ayam masak kayu manis ala Portugis. Di sini kita akan memasak pisang yang akan dikaramel. Nah, sekarang kita mulai masak. Now we can start the cooking. We can do Yeah. a banana. Then we start cutting banana. Oke. with Jadi ini peel. kita pakai pisang, mungkin pisang Cavendish atau pisang Ambon, ini bisa juga. We peel banana. Dikupas, kemudian kita akan pakai dua And dua we buah banana. cut banana on the length, Jadi kita potong memanjang. but not like this. Oke. Jadi this. harus potongnya tidur, ya. Jadi jangan sampai berdiri gini. Nanti untuk presentasinya juga susah. Yeah. So in here you need any oil? You use any oil We or just just use butter. caramel? Butter. We make some sugar. Yeah. It's okay, yeah? We can Medium, control not the- not too hot. Make caramel. Make caramel with the sugar and the butter. Jadi warnanya nggak usah sampai kecoklatan sekali. Agak sudah berubah warna aja. Some Put cinnamon. and the top. Oke, kita kasih kayu manisnya ditaburi di Cover. atas, ya. Cover Di atas pisang. all the. Wow. Ya mungkin kalau bisa mencium nih, ini baunya sudah enak sekali. Bau kayu manisnya, ya. And now, we move to. Make a little bit like that so people can see. Ya. Ini biar warnanya sudah bagus, ya. Very easy to make. Sangat mudah membuatnya. Cuma karamel, pisang, kemudian ditaburi dengan kayu manis, sudah menghasilkan masakan yang enak sekali. Kita kasih daun mint sedikit, ya, dengan buah raspberry, ya. Nah, kita sudah menyelesaikan pisang panggang karamel dengan kayu manis ala Portugis. Atau what is in Portugal? We call it bananas com caramelo e canela. So, selamat menikmati. Kita akan makan. We're gonna eat now, and then we're Yes, gonna sure. taste all your beautiful dishes. Oh, thank you.
sekarang kita ada di ruang makan. Ini sekarang ada berbagai macam jenis anggur ya yang akan mungkin terangkan sedikit sama Madam. What is this? This is the white wine, right? The white wine selections. Well, actually, in Portugal we have different regions. We have actually 8 regions, and every region produces a different wine. I think the port wine is the most special wine. Yes, port of wine course, from there. of Ya. course. Ini anggur Porto ini yang paling terkenal di Portugal. Jadi ada berbagai macam juga. Porto wine is unique in the world. Only in Portugal you can talk about Porto wine. We have 10 years old, it means in wood before bottle. We have 20 years, and special this one we have for dinner. Lebih dari 40 tahun disimpan di barrelnya gitu ya, dalam arti untuk simpan. This late bottle vintage. So now I think we going to try the food. Yes, Yeah? sure. Yes, with pleasure. Nah, kita sekarang sudah di meja makan. Now, we are ready to eat the beautiful food. Yeah, sure, of course, with big pleasure. Please, May I? Okay, I will make first, ma'am. first. So this is the chicken cinnamon ya, ayam masak kayu manisnya nih. Sekarang disajikan dengan nasi yang ada kacang polongnya. You give steamed rice with some green peas. Ya? Yes, yes. We use always rice. It's typically also rice in Yes, Portugal. yeah. We use potatoes, pasta, but we like rice. We produce rice in Portugal also. Okay. Jadi ini sama kayak mungkin orang Portugal sama kayak kita juga nih banyak makan nasi gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba nanti berarti. Oke. Selamat makan. Selamat makan. Oh ini. Rasa kayu manisnya terasa sekali ya. Jadi kayu manis dengan bawang putihnya terasa. Ayamnya juga lembut. Very soft ya. The chicken. You see, I'm happy. You like it. Everybody will like. It's very good. Very very good. Thank you. Ya ini kita akan coba pisang bakar kayu manisnya ya. Nah ini akan disajikan dengan port wine-nya ya. This is the special port wine. Is it? They're going to serve normally with desserts. Yes. Like cinnamon. Yeah. Actually tastes no very good. cinnamon, Goes together very well with dessert. Yes, it is. Jadi rasanya rasa cinnamonnya ini yang manis dengan anggurnya jadi rasanya pas gitu ya. Jadi ada kalau di kita mungkin apa ya? Anggurnya ini rasanya manis sekali gitu. Sangat manis rasanya. No cinnamon in it. Yeah. But it seems the flavor. And the crispy of the sugar, really crunchy ya. Yeah. Ada rasa garing-garingnya di pisangnya dari karamelnya ini sehingga terasanya sangat garing gitu. Tapi enak, manis, komposisinya bagus. Untuk pemirsa di rumah mungkin 2 resep kita kali ini yaitu ayam masak kayu manis dan pisang bakar juga memakai kayu manis. Mudah-mudahan dapat dicoba di rumah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dicoba gitu ya. Yang penting gampang bikinnya, sangat mudah. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Untuk melengkapi cerita dari Portugal yang diperkenalkan oleh Madam Arlinda Frota, istri Duta Besar Portugal pada sahabat saya Chef Vindex, saya juga akan melanjutkan sedikit catatan saya mengenai keberadaan Portugis di Indonesia.
Sejak kehadirannya di Indonesia sekitar 500 tahun yang lalu, Portugis telah ikut mewarnai kehidupan masyarakat, terutama di wilayah seni dan budaya. Bahkan di bagian wilayah Jakarta, antara Kali Cakung, Pantai Cilincing, dan Tanah Marunda, terdapat komunitas yang disebut Kampung Tugu. Penduduknya mengklaim sebagai keturunan bangsa Portugis. Disinilah kesenian seperti keroncong dan tajidor lahir. Tak ragu saya segera menghampiri restoran bernama Raja Kuring yang merupakan gedung peninggalan kolonial yang berusia di atas 400 tahun ini. Ya, tepatnya tahun 1602. Langkah saya menjejaki bangunan dengan luas lebih dari 2000 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai di mana balok kayu yang anggun mendominasi seni arsitekturnya yang mencerminkan kemewahan masa lalu. Lagi-lagi angan saya melambung membayangkan para mister serta para pekerja gudangnya menimbun kekayaan rempah-rempah Indonesia di sini. Cukup sudah saya membayangkan tempo dulu. Sekarang saya coba cari tahu apakah restoran Raja Kuring ini juga memiliki cerita nostalgia buat menu-menunya. Yang menjadi andalan Raja Kuring sendiri adalah beragam menu khas Indonesia dan Oriental dengan sentuhan Eropa yang kental. Saya mengintip beberapa sajian seperti tahu udang lampion. Tahunya menggunakan tahu Jepang yang diisi dengan beragam seafood seperti udang, kepiting, scallop, dan jamur. Tahu yang telah diisi ini kemudian digoreng dan disajikan bersama siraman saus tiram. Rasanya lembut, gurih, begitu syur di lidah. Bebek packing. Yang ini juga bercita rasa oriental. Daging panggang bebeknya bersapu bumbu meresap hingga ke dalam serat-seratnya yang gurih. Udang cokong bakar yang kenyal bermandikan saus asam manis membuat lidah ini seperti terpenjara. Kailan jamur abalon. Kesegaran sayur hijau yang satu ini benar-benar nikmat berpadu dengan jamur abalon dan saus tiram yang pekat, gurih. Setelah mengintip dan menyantap menu-menu kota lama, sebuah minuman sebagai pelepasnya, saya pilih es kelapa markisa yang segar. Ya, saya seperti baru saja memasuki sebuah lorong-lorong sejarah. Jujur, selain tempatnya, menu-menu di Raja Kuring ini juga merupakan album sejarah dari sebuah perkawinan budaya di Jakarta. Ya, itulah serangkaian cerita untuk melengkapi cerita sahabat saya, Chef Vindex bersama Madam Arlinda Frota dari Portugal. Ini makanan musim dingin juga ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh